Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kezi Fareski dengan NIM 231121241. Pada kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Adapun outline pembahasan kita nantinya yaitu pengertian rekonstruksi dan rehabilitasi, prosedur umum, ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi, ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi, dan manajemen dan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama itu pengertian rekonstruksi dan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Kemudian rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Adapun sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada 3. Yang pertama itu kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana, kemudian sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya. Yang ketiga itu ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Kemudian prosedur umum dalam rehabilitasi, yang pertama ada sosialisasi dan koordinasi program. Nah, koordinasi jajaran pemerintah hingga tingkat daerah dan kelurahan, kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban, dan membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan. Kemudian ada inventarisasi dan identifikasi kerusakan kerugian yang dilakukan oleh BPBD atau BNPB atau unsur lain yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD. Kemudian ada perencanaan dan penetapan prioritas, yaitu perencanaan, penetapan prioritas, dan sinkronisasi program yang dilakukan oleh BPBD ataupun BNPB. Kemudian mobilisasi sumber daya, yaitu sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai keterampilan secara profesional sangat diperlukan dalam proses dan kegiatan rehabilitasi pasca bencana. Sumber daya merupakan peralatan, material, dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi. Yang kelima itu pelaksanaan rehabilitasi, meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan non-fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Yang terakhir dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yaitu pengerahan beserta unsur pelaksana BNPB atau BPBD dan dapat dilibatkan lembaga atau institusi perencanaan di tingkat nasional ataupun daerah sebagai bahan menyeluruh dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Kemudian penyusunan laporan penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana dilakukan oleh unsur pengarah atau unsur pelaksana seperti BNPB ataupun BPBD. Kemudian ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi, yang pertama itu perbaikan lingkungan daerah bencana, kemudian perbaikan sarana umum dan prasarana, pemberian bantuan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kemudian ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi, yang pertama ada program rekonstruksi fisik, yaitu tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen sarana pemukiman dan prasarana, yaitu sarana dan juga sarana pemerintahan, pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana sosial yang rusak akibat bencana agar dapat kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian atau indikator masing-masing komponen pelayanan publik. Yang kedua ada program rekonstruksi non-fisik, yaitu tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial ekonomi serta masyarakat.
antara lain seperti sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan, dan kondisi mental atau sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, sehingga dapat kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu manajemen dan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu koordinasi penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi. Koordinasi ini dilakukan oleh BNPB di tingkat nasional dan oleh BPBD di tingkat daerah. Bagi pemerintah daerah yang tidak atau belum memiliki BPBD, maka fungsi koordinasi berada pada sekretaris daerah. Kemudian strategi koordinasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu dilakukan dengan cara pengkajian kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat, baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia dan penentuan prioritas dan pengalokasian sumber daya secara maksimal, komprehensif, dan partisipasif, termasuk memasukkan sumber daya lokal sebagai salah satu bentuk pemulihan aktivitas sosial kemasyarakatan. Kemudian penyebarluasan informasi atau sosialisasi, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai rekonstruksi dan rehabilitasi pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.